saya simpulkan untuk menjadi sebagai karakteristik orang-orang yang jujur sekaligus bertakwa menurut Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ini Al-Qur'an berarti bukan menurut Nabi Muhammad, bukan menurut Imam Ghazali, Imam Taimiyah, atau misalnya Imam Ibnu Qayyim, Imam Asyuyuti atau Imam Nawawi, apalagi Imam Dimyati, bukan, ya. Ini tapi menurut Allah di dalam Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Ini ternyata kalau saya simpulkan sebagai mulasah ada 10 cirinya orang yang jujur sekaligus bertakwa. Yang 10 itu apa saja? Yang pertama, al-iman billah, harus atau artinya orang yang beriman kepada Allah. Diambil dari tadi wala innal birra man amana billah. Ya, orang yang baik ini adalah yang beriman kepada Allah. Berarti syarat mutlak untuk menjadi orang yang jujur dan bertakwa sekaligus, yang pertama harus ada iman di dalam dada. Kebalikan iman adalah kufur. Jadi orang yang kufur, yang tidak beriman, berarti bukanlah orang yang jujur, bukan orang yang bertakwa. Jadi ciri yang pertama adalah al-iman billah, beriman kepada Allah. Jadi kita mengimani dengan sepenuh hati, ya, pada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta makhluk semua, bahkan al-muhyi wal mumiit, yang menghidupkan dan yang mematikan manusia, bahkan al-razik, yang memberikan rezeki kepada makhluk-makhluk. Yang kedua dari ayat tadi adalah al-iman bil yaumil akhir. Ini diambil dari firman Allah di atas. Setelah man amana billah ada wal yaumil akhir, artinya hari akhir. Jadi orang yang jujur dan yang bertakwa harus meyakini adanya hari akhir. Di awal surah Al-Baqarah ada ayat wa bil akhirati hum yuqinun, ya, terhadap hari akhirat mereka harus yakin. Jadi ciri yang kedua, orang yang jujur dan orang yang bertakwa tadi harus meyakini adanya hari akhir. Banyak kalau pada waktu yang lalu ada ibu-ibu yang tidak tahu untuk apa, ya, ada akhirat katanya, padahal dia belum pernah, ya, tahu bagaimana hari akhirat ini, ya. Jadi kayak kesannya itu seperti dia tidak percaya, menanggap dongeng dan sebagainya. Ini jelas berarti bukan orang yang jujur, bukan orang yang bertakwa, bahkan diragukan keislamannya, akidahnya kalau tidak percaya adanya hari akhir. Dan di antara rukun Islam yang 6 itu adalah harus wabil yaumil akhir, harus meyakini adanya hari akhirat. Dan di antara hikmah percaya kepada hari akhirat itu, insya Allah kelakuan kita, amaliyah kita akan menjadi terkendali. Karena kalau misalnya tidak yakin ada hari akhirat, itu seenaknya aja berbuat di muka bumi ini sesuai dengan kemauan. Tapi kalau meyakini ada hari akhirat, ya tentu kita akan, ya, berpikir, ya, akan khawatir nanti ya timbangan amal atau hisab kita menjadi berat gara-gara misalnya amaliyah kita yang tidak baik. Maka insya Allah dengan adanya iman dengan hari akhirat itu menjadi kita lebih berhati-hati. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ciri orang yang jujur dan bertakwa adalah al-iman bil malaikah, mengimani dengan malaikat. Diambil dari firman Allah yang ada di atas setelah wal yaumil akhir wal malaikat, ya, jadi percaya kepada para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an, di mana malaikat ini makhluk Allah
Allah yang dibuat daripada cahaya dan selalu ibadah kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah. Ya, dalilnya bisa dibaca di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Surat apa? At-Tahrim ayat 6. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Surat apa? Al-Tahrim ayat ya. Di situ ada disebut malaikat. Artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari azab api neraka. Ya, tentu dengan banyak ibadah kepada Allah, banyak amal soleh, akan terjaga dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang kayu bakarnya api neraka itu manusia dan batu. Ya, alaiha malaikatun ghilazun syidad. Di sekeliling api neraka ini rupanya ada malaikat-malaikat cobaannya yang bengis-bengis dan galak-galak. Ya, la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'mar. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Jadi kaitan dengan malaikat ini ada dalam Al-Quran, maka kita harus meyakini ya adanya malaikat. Kemudian ditambah lagi yang keempat, al-iman bil kutub, iman kepada kitab-kitab suci, diambil dari wal kutub, ya, wal malaikat wal kutub. Jadi kita harus mengimani bukan hanya kepada kitab suci Al-Quran saja, tapi kitab suci, kitab-kitab yang sudah Allah turunkan. Misalnya kitab Taurat kepada Nabi Musa, kemudian Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, ya, selain Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW, asalkan masih murni, tidak diubah-ubah oleh tangan jahil manusia, kita harus dan wajib meyakini. Kemudian kita lanjutkan ciri orang jujur dan takwa yang ke-5 adalah al-iman bin nabiyyin, mengimani adanya para nabi. Ya, di dalam Al-Quran dari Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Yusuf sampai Nabi kita Muhammad SAW ada disebut kita harus yakin, harus beriman memang para nabi ada. Ya, tentunya untuk menjadi penghubung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan yang ke-6, bahwa yang ke-6 ini ciri orang yang jujur dan bertakwa kepada Allah, infaqul mal lidzawil qurba wal yatama wal masakin wa bisabil wasailin wa firqah. Jadi ciri orang yang jujur dan bertakwa kepada Allah, dia bukanlah orang pelit, ya, bukan orang bakhil, bukan orang yang korek atau kopet, ya, mereka hesek, bukan. Tapi betul-betul dia suka berbagi. Kepada siapa berbaginya? Yang pertama, izabil qurba, kepada kaum kerabat. Mungkin ada yang kurang mampu, perlu kita bantu, bantulah kaum kerabat. Kemudian wal yatama, anak-anak yatim, ya, yang tentunya sangat kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah juga masakin, orang-orang miskin, orang yang tidak mampu.
ini adalah yang perlu tentunya yang oleh Allah diberikan kelebihan rizki untuk membantu mereka. Ya, sebagai informasi barangkali bahwa di pondok pesantren kami selain ada yang mampu, ada yang kurang mampu, ada yang tidak mampu. Ya, tidak mampu itu artinya ada tidak kurang 8 orang yang harus kami tanggung 100%. Jadi dari sekian santri yang ada ini ada 8 orang yang 100% harus kami tanggung. Kenapa? Karena mereka dari 4 dari Karawang, 4 lagi dari Garut. Mereka ini sangat antusias untuk belajar, sangat semangat untuk belajar, ingin menjadi ustaz, ingin jadi ustazah, ingin jadi hafizah Al-Quran. Ya, tapi dalam masalah ekonomi orang tuanya sangat prihatin. Bahkan ada yang orang tuanya meninggal. Ada ibunya datang kepada kami bahwa putrinya katanya suaminya kabur, nggak jelas lagi tahu mana, nggak tanggung jawab, sehingga saya harus ya berusaha. Ya, akhirnya si ibu-ibunya jadi tukang masak di pesantren kami, si putrinya udah belajar di sini dan belajarnya makanya kami tanggung. Ya, nah jadi itu tentunya perlu untuk kita bantu. Kenapa saya terima walaupun cukup berat ya, karena harus mikirin bangunan, mikirin tanah juga, terus kita sedang istilahnya cicil rela, sementara ya keluarga juga harus dipikirin ya. Anak saya sedang kuliah, 4 orang S2 semua, itu juga mikirin dana juga ya. Ditambah lagi ini 8 orang datang pakai bagaimana supaya mau belajar di pesantren modern Darul Sholihin ya, tapi terus terang nggak punya dana. Sementara anak ini ya betul-betul keinginan pribadi, orang tua tinggal mukuk aja, ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Dan memang anaknya langsung ke saya juga belajar, Pak Kiai katanya, saya udah bawa beberapa kitab, ingin belajar, ingin pintar, jadi ingin jadi ulama, tapi saya nggak punya dana. Bagaimana? Akhirnya saya nggak tega kalau misalnya anak-anak ini atau bapak-bapak yang datang, ibu-ibu yang datang ke pesantren kita tolak gara-gara nggak punya biaya. Akhirnya kita terima saja, mudah-mudahan oleh Allah nanti ada yang bapak asuh atau ibu asuh ya, tapi sementara yang belum ada ya kami yang nanggung ya setiap bulan. Ini kaitan dengan perlu kita membantu, jangan hidup ini untuk pribadi keluarga saja, tapi juga harus kita membantu orang-orang yang masakin ini, jangan dari miskin. Jadi miskin satu orang tidak mampu, tapi masakin kata jamak plural ya. Jadi orang-orang yang tidak mampu, ditambah orang yang jujur yang bertakwa ini wabisa ya, mau membantu kepada anak jalan. Maksudnya ibnu itu kan anak, sambil artinya jalan, artinya orang yang terlantar di perjalanan, biasanya dia kurang ongkos, ingin ke kampungnya, tapi untuk kesana nggak punya biaya, kita kasih supaya sampai kepada tujuan. Wasailin, pengemis ya, artinya yang minta-minta juga, karena dia mungkin kenapa sampai minta-minta ya, tentunya mungkin karena butuh ya, untuk makan, untuk minum dan sebagainya. Ini kita berikan ya, yang Allah rizki titipan kepada kita. Ditambah lagi wafir rikob ya, yang hamba sahaya. Nah sekarang kayaknya rikob ini di zaman sekarang di Indonesia nggak ada. Dulu kaitan dengan peperangan katanya ghanimah harta rampasan perang itu adalah hamba sahaya. Nah hamba sahaya ini biasanya ingin bebas menjadi orang merdeka, bahasa Arabnya hurriyah, dari kata abdun kalau laki-laki, amatun perempuan. Nah ingin jadi hurriyah itu menjadi orang merdeka, itu harus nyicil ya, katakanlah yang punyanya itu kamu boleh jadi orang
mereka tapi harus bayar misalnya 10 juta ya. Nah akhirnya si hip-hop ini hamba saya itu biasanya dari kerjaan atau mungkin menerima uang dari orang lain kemudian dipakai bayar. Nah orang yang sedang hamba saya ingin merdeka tadi bisa kita bantu ya, itu kalau misalnya ada hip-hop. Ditambah kemudian selanjutnya yang ke-7 adalah cirinya orang jujur dan bertakwa, wa iqamatus shalah. Dari kata wa aqamas shalah, dan mendirikan ibadah sholat. Jadi ciri yang ke-7 sebagai orang yang sholaku, orang yang jujur, al-muttaqun, orang yang takwa, manakala dia iqamatus shalah, mampu dan mau mendirikan sholat yang 5 waktu. Ya sebagai cirinya, jadi orang yang jujur dan bertakwa. Kalau misalnya dia malas-malasan, yang melakukan ibadah sholat yang 5 waktunya, jelas ini bukan orang yang jujur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya yang ke-8-nya adalah itamuz zakat, orang yang menunaikan zakat. Ya, diambil dari firman Allah di atas, wa ataz zakata, dan orang yang menunaikan ibadah zakat. Ini ciri orang yang jujur dan bertakwa. Dia tidak pelit dengan hartanya, apalagi untuk membersihkan harta kekayaannya dengan mengeluarkan ibadah zakat, menunaikan ibadah zakatnya, atau kalau misalnya belum ya nisab dengan infaknya, dengan sedekah. Itu adalah ciri orang yang jujur dan bertakwa. Kemudian yang ke-9-nya adalah al-wafa'u bil ahdi, orang yang menepati janji. Diambil dari firman Allah di atas, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Mereka yang menepati janji mereka apabila mereka telah berjanji. Jadi ciri orang yang jujur dan bertakwa, ketika dia berjanji selalu dia tepat. Ya, janji apa misalnya kepada seseorang, nah ini harus ditepati. Kenapa? Karena ini sebagai tanda orang yang sholaku, orang yang jujur dan muttaqun, orang yang bertakwa kepada Allah, di mana surga mu'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi janji ini sangat penting untuk ditepati. Dan orang yang tidak menepati janji dimasuk dalam kategori munafik. Ya, di dalam hadis sahih dikatakan ayatul munafik salasun, idza hadatsa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apabila tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, idza hadatsa kadzdzaba, apabila bicara suka dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji suka menyalahi, dia tidak menepati. Wa idza tumina khana, dan apabila diberi amanah dia berkhianat. Itu tanda-tanda orang munafik yang tentunya dibenci oleh Allah dan Rasul. Yang mudah-mudahan kita ketika janji sama orang, sama teman dan sebagainya, kita sekuat mungkin untuk kita tepat. Bagi ada pepatah, al-wa'du dainun, janji adalah utang, ya, yang harus dibayar. Jangan hanya janji tinggal janji. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada dalam Quran juga, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji, karena janji itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ke-10-nya as-sabir fil ba'sa wal dharra wa hinal ba's. Orang yang sabar ya ketika ada sesuatu yang tidak enak,
ya mungkin kesusahan, kemudaratan, kemarahatan, dan ketika perang penuh dengan kesusahan ini dia sabar. Diambil dari firman Allah, was-sabirin bil ba'sa wa dharra minal ba's. Jadi orang yang sabar ini termasuk orang yang diciptai oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin, Allah beserta yang sabar. Juga tanda orang yang jujur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang termasuk kita belajar datang ke sini juga disebutnya ini sabar untuk melawan hawa nafsu kita, yang sabar dalam kebaikan. Mudah-mudahan ini menjadi tanda kita orang-orang yang jujur dan bertakwa kepada Allah. Walaupun sabar ini katanya rasanya pahit, ya, berat, tapi ingat pepatah mengatakan as-sabru kas-sabri murrun bima putih lakin awaqibuhu ahla minal asal. Sabar itu memang rasanya pahit, ibarat jarum obat yang sangat pahit, lakin awaqibuhu ahla minal asal, tapi akibat dari sabar akan terasa lebih manis daripada madu, ya, lebih manis daripada madu, ya. Insya Allah kalau kita sabar akan terasa akibat daripada kesabaran itu, kita akan terasa bahagia. Pepatah Indonesia mengatakan berakit-rakit dulu, berenang-berenang ke tepian. Sakit malu senangnya kapan? Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di dalam amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka setelah yang 10 tadi Allah bahas, terangkan, lalu Allah akhiri firman itu dengan ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur, yang benar, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan dibahasnya ayat 177 yang berkenaan dengan masalah ciri-ciri khas atau karakteristik orang-orang yang jujur dan bertakwa, kita ya tentunya ingin berusaha untuk ada di dalam ciri-ciri tadi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian materi, insyaallah masih ada waktu cukup panjang untuk kita diskusi. Barangkali ada hal-hal yang perlu kita bahas, kita jelaskan, bisa pada kesempatan ini kita bisa lakukan. Yang akan dipandu oleh ahli Ustaz Indra Indra, ya, Indra, kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat.